Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Widiawati, NPM 202191042 dari kelas A. Saya di sini akan memaparkan manfaat renang dan sejarah renang. Untuk selanjutnya, renang adalah salah satu cabang olahraga yang menggunakan kecepatan tangan dan kaki di dalam permukaan air gitu. Karenanya, renang dikategorikan sebagai olahraga akuatik. Renang termasuk olahraga yang diminati seluruh kalangan, mulai dari anak-anak sampai dewasa. Renang dapat melatih sistem pernapasan, memacu aliran darah ke jantung dan paru-paru, serta memperlancar pembuluh darah gitu. Untuk selanjutnya, sejarah renang di dunia gitu. Renang pertama kali diperkenalkan oleh Mettenwolf pada tahun 1875. Ia adalah orang yang berhasil melintas Teluk Inggris dengan berenang selama 21 jam. Renang akhirnya menjadi salah satu cabang olahraga pada abad ke-19 di London, Inggris. Awalnya, renang merupakan olahraga yang tidak begitu digemari. Seiring berjalannya waktu, renang berubah menjadi olahraga populer, bahkan memiliki sosialisasi gitu. Oleh olahraga akuatik ini semakin dikenal di beberapa negara di dunia. Bahkan renang resmi masuk ke dalam salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan oleh Olimpiade yang diselenggarakan di Athena, Yunani itu. Untuk selanjutnya, sejarah renang di Indonesia. Sejarah renang di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak zaman Majapahit gitu. Pada masa Majapahit, kegiatan berenang biasanya dilakukan dengan tujuan berperang dalam menangkap ikan atau sebagai bajak laut. Bukti dalam sejarah Indonesia yaitu ditemukan beberapa situs peninggalan sejarah seperti relief candi yang menggambarkan tentang kemampuan berenang pada sebuah keraton meninggalan kerajaan sekitar daerah candi. Seringkali ditemukan sebuah kolam renang yang dulunya digunakan oleh keluarga kerajaan gitu. Memasuki zaman penduduk Jepang pada tahun 1943 sampai 1945, sejarah renang di Indonesia mengalami perkembangan gitu. Karena adanya membentuk sebuah organisasi. Renang dibentuk pada tanggal 24 Maret 1951 dengan nama Perserikatan Berenang Seluruh Indonesia atau yang disingkat dengan PBSI dan diketahui oleh Dr. Pwewosadarmo. Lalu di tahun 1951 organisasi PBSI diterima menjadi anggota Internasional Olimpiade Komite atau yang sering dikenal IOC dan FINA gitu. Sejarah renang gaya bebas. Manusia sudah berenang gaya bebas sejak zaman kuno gitu. Di sebelahan di dunia bagian barat, gaya bebas pertama kali ditampilkan pada tahun 1844, tepatnya di London atau di Inggris gitu. Perenang dari suku India dengan mudah mengalahkan perenang Inggris. Gaya renang yang paling sering diperlombakan biasanya gaya dada, gaya bebas, gaya kupu, dan gaya punggung gitu. Dan untuk selanjutnya, sejarah gaya dada. Renang gaya dada populer pada tahun 1875 oleh perenang Inggris Mettenwolf. Mettenwolf adalah orang pertama yang menerenangi Teluk Channel Canal dengan menggunakan gaya dada. Abad 19 yaitu abad di mana diajarkannya dan diperlombakan di sekolah-sekolah termasuk sekolah militer, sehingga sebab itulah banyak mengenalnya dengan nama gaya sekolah. Bentuk variasi berenang secara utuh di bawah air digunakan oleh para renang Teofilo Litiponso pada Olimpiade tahun 1928. Ia memodifikasi teknik mengambil napas setelah melakukan satu gerakan di bawah air gitu. Bagian
itulah yang begitu cepat gitu. Begitu pula perenang Rusia yang bernama Leonid meniru juara Olimpiade 1956 Mas siapa ya? Masaru Furukawa dari Jepang. Gerak gaya di bawah permukaan air ternyata menambah cepatnya gerak maju, dan hal ini kemudian dilarang oleh FINA, induk Organisasi Renang Dunia sejak tahun 1957. Nah, itu untuk sejarah renang gitu, dalam singkatnya. Dan untuk selanjutnya, manfaat renang. Yang pertama, meningkatkan imunitas tubuh. Dan yang kedua, meningkatkan siklus darah. Dan selanjutnya, meningkatkan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Dan yang keempat, meningkatkan kesehatan kulit. Dan yang kelima, meredakan sinusitis dalam masalah pernapasan. Dan yang keenam, mencukupi mineral dalam tubuh. Dan yang ketujuh, meningkatkan kekuatan otot dan tulang. Dan yang kedelapan, olahraga terbaik untuk penderita asma. Suhu yang lembab di kolam gitu, dalam renang ruang menjadi aktivitas olahraga yang harus bagi penderita asma gitu. Jadi lembab kalau ada di kolam itu karena air. Dan untuk yang kesembilan, meningkatkan kualitas tidur. Dengan berenang bisa membantu kamu mendapatkan tidur yang lebih nyenyak pada malam hari. Karena kalau kita sudah berenang, pasti malam harinya itu pasti enak gitu. Pasti rileks tubuh ini dan merasa nyaman gitu. Dan yang ke-10, aman untuk dilakukan sewaktu hamil. Ya, sangat bagus sekali untuk ibu hamil yang hamil itu. Dan yang 11, alternatif rekreasi dan meningkatkan mood gitu. Berenang merupakan salah satu rekreasi yang sangat menyenangkan. Ia juga bukan sekedar digunakan untuk olahraga, namun beberapa orang memanfaatkannya untuk rekreasi dan menghilangkan stres gitu. Tak heran jika sebagian besar tempat rekreasi keluarga terdapat kolam renang yang dapat Anda manfaatkan gitu. Dan untuk selanjutnya yang ke-12, alternatif terapi ketika cedera. Banyak atlet yang cedera gitu diminta untuk menjalankan terapi berenang untuk mempercepat penyembuhan cedera yang mereka alami. Tentu anjuran ini harus berdasarkan dari dokter, permintaan dari terapis atau ya, dan tidak boleh dilakukan tanpa pengawasan ahli. Rehabilitas dengan berenang dalam menyembuhkan cedera sudah banyak dilakukan sebagai atlet sepak bola, basket, hingga atlet badminton dan atlet voli juga gitu. Dan untuk selanjutnya yang ke-13, meningkatkan fleksibilitas tubuh. Ya, berenang akan melatih pergerakan kaki, tangan, kepala, dan seluruh anggota tubuh lain gitu. Tidak ada salah satu bahwa orang yang rajin berenang akan memiliki tubuh yang lebih fleksibel untuk berbagai gerakan gitu. Dengan berenang bisa fleksibel gitu tubuh itu. Dan selanjutnya yang 14, usia lebih panjang. Memang jika Anda ingin mendapatkan usia yang lebih panjang dan sehat, tidak ada salahnya Anda melakukan olahraga yang secara rutin gitu. Renang dari berbagai studi yang telah dilakukan diyakini dapat membantu dalam meningkatkan usia agar lebih panjang dan tetap bugar di hari tua gitu. Tapi ya kembali lagi sama takdir Allah.
Nah, itu tadi adalah manfaat berenang secara umum, namun ada berbagai manfaat lagi khusus yang dapat kita peroleh dari berenang. Itu bagi bayi, terus bagi wanita, dan untuk bagi bayi sedikit ya, membantu perkembangan motorik bayi, membantu perkembangan syaraf, membantu proses pertumbuhan, meningkatkan sistem imun, membantu keberanian bayi agar tidak eh, mudah terkejut, agar tidak rewel saat mandi gitu, membantu adaptasi bayi di tempat lain gitu. Bagi wanita, terus wanita hamil, banyaklah ya, sampai orang tua juga ada. Mungkin dari saya sekian penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.